Prayatno dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234110665. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 prinsip ekonomi dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Kemala Puji SEIMA. Pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk menghindari masalah ekonomi yang biasanya timbul dari hubungan antar pelaku ekonomi. Tujuan prinsip ekonomi. Tujuan utama prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Pada prinsipnya, ekonomi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama ada keputusan berdasarkan trade-off, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Pilihan yang dibuat akan menimbulkan konsekuensi, yaitu pengorbanan atas pilihan lain yang tidak diambil. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk membeli mobil, maka ia harus mengorbankan uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Yang kedua ada opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Opportunity cost dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Misalnya, opportunity cost dari membeli mobil adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain, waktu yang digunakan untuk merawat mobil, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengemudi mobil. Yang ketiga ada marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. Jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka ia akan memilih barang tersebut. 4. Ada berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima ada respon terhadap insentif, yaitu manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. Yang keenam ada aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak, yaitu aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari penjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Yang ketujuh, ada pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. Yang kedelapan, ada pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar, yaitu pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasilnya dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Yang kesembilan, ada kegagalan pasar dapat terjadi.
Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. 10 atau yang terakhir ada pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar, yaitu pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan pajak. Kesimpulannya, prinsip ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.